Penyebab asli rupiah hancur lebur di tahun 1997. Buat ngerti gimana rupiah bisa recover, kita pahamin dulu kenapa rupiah bisa jeblok separah itu di tahun 1998. Di tahun 90-an, rupiah itu nggak gerak bebas kayak sekarang. Sistemnya namanya crawling band. Rupiah cuma boleh gerak di koridor yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini basically ngatur supply and demand-nya, soalnya kenaikan dan juga penurunan mata uang itu berdasarkan dengan supply dan juga demand. Melemah lewat batas atas, BI jual dolar buat beli rupiah, ningkatin demand rupiah, dan menguat kelewat batas bawah, BI jual rupiah, beli dolar, dan ngurangin demand rupiah. Makanya grafiknya kayak garis lurus, melemah pelan sekitar 3,5% setahunnya, kelihatan stabil, tapi sistem ini punya dua bom waktu. Bom pertama, sistem ini cuma jalan selama negara pegang banyak dolar. Jadi pas ngelewatin batas atas, BI harus punya pegangan USD supaya punya peluru untuk jual dan juga ningkatin demand rupiah. Dan pas krisis Asia 1997 datang, asing kabur barengan, BI bakar cadangan dolar gede-gedean buat nahan koridornya, tapi krisisnya lebih gede daripada peluru BI. Jadi 14 Agustus 1997, koridornya dilepas dan rupiah dibiarin mengambang. Bom yang kedua, dan ini yang fatal, utang dolar perusahaan. Sejarahnya, crawling band ini bikin perusahaan mencari arbitrage. Contohnya kalau misalnya kalian pinjam duit dari rupiah di tahun 1993 sampai dengan 1996, bunganya itu di sekitar 16 sampai dengan 17%-an. Nah sekarang, pengusaha nganggap kalau pinjam US dollar itu cuma 7%. Dan kena pelemahan kurs sebesar 3,5%, artinya kalau misalnya pinjam pakai US dollar, ini sama aja kayak bunganya itu 10,5% kalau dirupiahkan. Logis kan? Tapi begitu crawling band dilepas, value omset perusahaan yang dalam rupiah itu jatuh, sedangkan value utang mereka yang dalam bentuk US dollar ini membengkak secara instan. Dan ini membuat suatu kepanikan dan juga domino effect yang bikin tambah parah. Soalnya perusahaan berbondong-bondong jual rupiah buat beli dolar secepat mungkin buat bayar hutangnya, dan ini malah terus mengurangi permintaan rupiah, dan rupiah semakin jatuh lagi. Setelah perusahaan panik, perusahaan lain yang belum panik pun malah ikutan jadi tambah panik lagi. Ikutan borong dolar juga dan jadilah suatu downward spiral.